kecuali hal yang eksidental ya, kita akan bisa di siang. Tetapi ini adalah pergumulan doa kita untuk supaya kita juga sama kayak nanti waktu normal di pagi juga nanti akan sama dengan yang di siang, yang siang sama dengan yang di pagi, semuanya penuh. Nah kalau sudah penuh-penuh semuanya, kita akan buka yang sore. Nah itu visi Gembala untuk seperti itu. Oleh sebab itu, apapun itu kita berpikir bahwa kita tidak terfokus dengan jumlahnya, tetapi kita terfokus pada Tuhan yang kita layani. Amin. Puji Tuhan saudara. Nah kita melihat bahwa sesungguhnya ada karakter itu sifat atau watak saudara. Nah karakter ini saya katakan yang pertama salib kita seumur hidup. Yang kedua adalah berkat kita seumur hidup. Maksudnya gini, kalau orang memiliki karakter yang buruk, nanti seumur hidup dia akan berjuang untuk karakter yang buruk. Itu akhirnya kita punya sosialisasi dalam masyarakat menjadi buruk, dan kita bisa dihindari orang. Akhirnya bagi anak-anak muda susah cari jodoh dan sebagainya, cari pekerjaan juga menjadi susah. Kemudian gabung dalam tim atau kelompok manapun menjadi troublemaker. Kemudian akhirnya seumur hidup sampai kita meninggal akan mengalami penderitaan-penderitaan seperti itu. Tetapi kalau memiliki karakter yang baik, itu berkat untuk kita. Banyak teman, kita ada di kelompok manapun, kita boleh menjadi berkat, kita disukai orang, kita bekerja dimanapun menjadi sesuatu yang baik. Kita ada dalam kelompok pelayan, kita adalah membangun, begitu ya. Jadi istilah kata karakter watak kita tergantung pilihan kita. Apakah kita mau dirubah oleh Kristus atau tidak? Kalau tidak ya seperti itulah yang terjadi. Akhirnya sepanjang hidup kita, wah hidup kita kok susah ya. Tetapi ada yang bilang hidup itu indah banget. Nah begitu, tergantung pada watak dan karakter kita. Nah Ibrani 11 ayat yang keempat adalah pembacaan kita saudara. Nah ini mengutip satu cerita dari Habel ya. Habel, tahu Habel? Nah, saudara, kita akan baca ya Ibrani 11 ayat yang keempat ini. 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Pelajaran yang pertama adalah begini, bahwa apapun harus didasari dengan iman yang sungguh dan benar. Nah saudara, kita harus memiliki iman itu kemantapan. Kalau bahasa lain itu pede atau percaya diri atau tidak bimbang, begitu ya. Ketika dalam hal-hal yang sepele saja, yuk kita pergi ke sana, enggak enak ah. Nah itu tidak memiliki iman. Tetapi ketika ayo oke, siap, gitu ya. Nah itu memiliki iman atau percaya diri yang seperti itu. Dan dalam hal apapun kita membutuhkan kepercayaan yang luar biasa. Oke, kamu percaya bisa? Kak, kamu percaya bisa? Mah, kita yakin nggak kita mau ke Bandung? Mah, kita yakin nggak kita mau ke mall hari ini? Nah ketika hal itu dilontarkan, maka kita membutuhkan pede atau enggak, gitu ya. Kamu WL, aduh kurang pede, nah, berarti masih kurang percaya. Siap gitu ya, meskipun salah-salah nggak masalah, yang penting kita siap dulu, karena dengan percaya Tuhan tolong, gitu. Kalau nggak percaya Tuhan mau nolongnya gimana? Misalnya anak kita mau melewati parit atau sawah atau melewati lorong atau melewati apapun juga, nah kamu berani nggak ke situ? Iya nggak? Berani atau enggak? Aduh kayaknya takut gitu. Ya udah, mama tuntun gitu. Waktu dia takut itu, ya rasanya kita nggak berani untuk membiarkan anak kita jalan. Tetapi dia bilang, mah percaya. Kita tahu bahwa itu kolam itu nggak terlalu dalam. Dia pun kecebur nggak akan tenggelam. Ya sudah silakan. Kita juga percaya gitu. Waktu anak kita misalnya ke kampus atau ke pekerjaan, kelihatannya kok gundah gitu ya, kita juga nggak percaya diri untuk melepas anak kita. Tapi ketika anak kita begitu pede mandi dan sebagainya, dan dia siap perlu ditemenin, nggak usah, saya sendirian, kita juga mantap begitu. Nah dalam hidup kita membutuhkan iman yang kuat, dan hari-hari ini kita diuji iman luar biasa. Jadi beberapa kasus Tuhan tunjukkan, ada orang yang tidak percaya dan kemudian dia nekat, dia bisa mengalami musibah. Tetapi ada orang yang memang dalam keadaannya memang
sangat mencelakai, tetapi dia memiliki iman yang luar biasa terjadinya, dilindungi juga oleh Tuhan gitu. Jadi semuanya tergantung iman kita. Tetapi iman itu harus benar, saudara. Beriman sama nekat beda tipis. Ayo kita pasti bisa. Tapi dulu ini nekat atau beriman begitu ya. Nah misalnya seseorang dalam masa COVID ini, tadi dulu kamu PD-nya ini percaya diri atau memang pasrah saja, sudah situasi kayak gini sudah sangat mencekam dan sebagainya, udahlah, udah ke kolam sekalian tenggelam begitu ya. Kamu mau bunuh diri atau apa ini? Ceritanya kan begitu ya. Kita mesti tanya benar, enggak, saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Ya udah kita jalan. Kalau tidak percaya jangan nekat, namanya mati konyol namanya. Kita nggak mau mati konyol, saudara. Tetapi kita mau mati benar. Amin. Nah, memiliki iman yang benar. Ibrani 9 ayat 6a mengatakan, tetapi tanpa iman, dalam bahasa Yunani pistis, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, pistis atau iman atau percaya ini adalah sesuatu kepercayaan terhadap eksistensi Allah. Allah menurut Bapak Ibu Saudara, Allah yang menyembuhkan, amin. Allah yang melindungi, amin. Allah yang memberkati, amin. Nah, kalau percaya seperti itu, rasanya kita makan apapun dalam nama Tuhan Yesus kita aman. Kita duduk dimanapun, kita interaksi sama siapapun. Waktu kemarin saya antar istri untuk vaksinasi, itu juga memang penuh. Bahkan ini lebih jarak, itu benar mepet gitu. Nah, tetapi saya melihat orang ini pada percaya gitu, pada percaya bahwa ya enggak lah begitu. Kalau mereka nggak percaya, mereka nggak akan masuk dalam kelompok itu. Ya, ada tempat-tempat gitu yang memang berkerumun. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kalau Tuhan menyertai saya percaya. Yang penting jangan nekat. Karena Tuhan pun kasih pimpinan sama kita. Kalau Tuhan kasih arahan kamu jangan nekat, saudara. Tetapi begitu dekatnya kita dengan Tuhan, sehingga membuat ini suara Tuhan, suara hati, suara iblis, suara orang lain atau pribadi kita mantap gitu loh. Aku percaya kok, nah gitu ya. Jadi percayanya seperti itu, jangan percaya nekat, enggak hitungan ya. Ibu-ibu kalau naik motor itu pede banget naik motor, percaya bisa atau memang nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang kan orang ngesen kanan tapi belok kiri, nah seperti itu. Kadang-kadang dia juga ngerem juga ngejut saja. Misalnya ngelewatin pasar gitu, lagi cari tahu nih, lagi di tengah, langsung aja ngerem karena ada tahu di situ, nggak peduli yang di belakang. Nah, maksudnya PD yang seperti itu atau memang ada hitungannya. Kita juga belajar berhitung dengan Tuhan. Saya sudah memang dekat sekali sama Tuhan, dan saya percaya pengalaman saya, Tuhan lindungi saya. Saya hari ini berani untuk kemana. Tetapi kalau tidak ada pengalaman seperti itu, saya pengen kayak dia loh. Pengen itu bagus, tetapi kalau tidak memiliki hidup iman yang sama, jangan coba-coba, saudara. Itu ya pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua adalah untuk Tuhan itu harus ada unsur atau nilai korban. Nah, ini saya agak mendetail di sini. Jadi korban di situ sia, saudara. Wujud kasih atau cinta adalah pengorbanan. Nah, saudara, mari belajar untuk memberikan nilai pengorbanan dalam setiap ibadah dan pelayanan kita. Nah, ini kalau misalnya seseorang ibadah terus kemudian jalannya enak, itu nilai korbannya agak kecil sih sebenarnya. Tetapi bukan berarti ini dibuat penderitaan benar. Maksudnya dari Mampang jalan kaki, wah kata Pak Gembala mesti ada unsur pengorbanan. Nah, habis itu masuk ICU kita yang repot. Bukan konyol seperti itu, tetapi kadang Tuhan izinkan untuk nilai-nilai pengorbanan, saudara. Artinya adalah bagaimana ya memanage ibu ya bu ya, gak gampang memanage anak-anak dua untuk bisa sampai ke sini. Itu adalah nilai pengorbanan yang luar biasa. Tetapi ada orang yang sampai sini juga muda. Siapa itu? Kami. Tinggal turun toh. Itu juga berjuang, fet bangun, mandi gitu ya. Jangan sampai jemaat udah datang masih mandi gebiar-gebiur. Ini ada siraman air apa gitu ya. Semuanya ada pengorbanan. Habis itu belum lagi yang rasa-rasa bener ya, di kaki kita ini kan luar biasa. Kadang-kadang rasanya juga itu pengorbanan semuanya. Nah,
mari waktu kita ada korban seperti itu, kita merasakan bahwa kuberikan korban syukur, korban persembahan. Jadi harus ada nilai korban. Kalau dalam ibadah dan pelayanan ada nilai korbannya, memang itu yang harus kita lakukan. Kalau dengan mudah, saya rasa penghargaannya juga kecil. Misalnya anak kita, nah ambilin mangkok itu ya, di depan dia, ke sini cuma 1 meter, ya kita ucapkan terima kasih. Tetapi beda ketika anak kita itu mengambil barang itu misalnya di Ciputat, kemudian juga luar biasa perjalanan itu, setelah sampai kita akan rangkul dia. Thank you ya nak, kamu sudah korban luar biasa. Kemarin sih David sama Yafet kan ke Kodim untuk vaksin. Karena kalau nggak didateng itu nggak percaya. Ya, akhirnya datang. Kemudian laporan sama Bu Gembala. Wah udah tutup, katanya nggak ada, hari ini nggak ada gitu. Kita percaya nggak percaya tuh diarahkan kemana? Ke Jati Jajaran. Ya sudah, berusaha. Ya, sambil membuktikan kan, bener nggak ngomong? Bener, nyampe di sana juga ramai padat juga. Tetapi ketika anak kita seperti itu, ya kita seneng gitu. Kalau sudah capek-capek nggak berhasil dan lain sebagainya, kita terus menghargai pengorbanan, tetapi tidak mantap. Ketika lakukan itu luar biasa. Kita berterima kasih kepada sebuah pengorbanan. Tuhan menghargai sebuah pengorbanan. Makanya teman-teman hari ini juga spesial 2 kali. Minggu depan kita atur menjadi 2 tim. Tetapi tim inti kan tetap main juga akhirnya di sini kan. Gak bisa langsung pindah begitu rupa. Nah, itu juga sebuah pengorbanan. Dan saya menghargai sekali pelayanan hari ini. Tetapi tetap saya menghitung tenaga daripada pelayan-pelayan juga. Makanya kita coba usahakan supaya dispenser ada gula, kopi, creamer. Ambillah secukupnya. Jangan sambil ngambil pakai kresek ya. Kalau hal nasi kotak mah boleh lah ya. Tetapi kalau creamer itu dan lain sebagainya ya secukupnya saja. Supaya apa yang tidak harus bergula, ada cuma kopi doang. Ada sedikit gula, ada yang pengennya kopi susu, ada creamernya gitu ya. Nah, kalau pengen ayam goreng bawa sendiri. Nah maksud saya kita menghargai bahwa di sesi 2 ini luar biasa perjuangan. Dan saya menghargai sekali bahwa para tim inti juga memang harus rela. Harus ada nilai korban ketika dia memang sudah bisa menikmati puluhan tahun ibadah pagi dan kemudian disiangkan tuh nggak gampang. Jam 12 lagi. Peganglah tanganku, kan begitu. Roh Kudus menjamah langsung tumbang dia. Tetapi karena ngantuk, bukan karena jamahan Tuhan begitu kan. Nah kita berusaha di ibadah siang juga ekstra supaya segar, supaya minum kopi dulu atau apa. Tim pelayan juga mesti nggak lemes, tetapi kita buat interaktif yang seperti apa. Dan hari ini sebagian daripada tim bapak-bapak akan menyanyi di siang, saudara, supaya bapak-bapak nggak ngantuk. Jadi mereka begitu ya. Nah itu adalah sebuah pengorbanan. Akhirnya ketika dialihkan juga itu rasanya juga memanage lagi. Yang biasa anak-anak keluarga di pagi itu juga ada syukurnya, ada nggak syukurnya. Syukurnya bisa nonton bola kan tadi malam. Sampai pagi hari, wah mantap lah, kita bisa bangun jam 9, jam 12 baru ibadah. Ya, setengah 11 jalan atau jam 11 begitu ya. Tetapi sisi lain itu ada pengorbanan yang luar biasa. Untuk memilih jam ini juga nggak gampang buat saya dan juga teman-teman. Yang paling enak seperti apa? Iya kan, makanya yaudah inilah yang terjadi. Tetapi coba kita menikmati, inilah pengorbanan. Istilah kata kalau kita sedang sayang sama pacar, disuruh jemput jam berapapun kita mau kok. Ya, aku besok mau ini apa? Mau wawancara ini, mau kerjaan. Di mana? Pulau Gadung. Wah, jam berapa berangkat? Ya jam 4 pagi. Siap. Kalau lagi cinta itu jam berapapun siap. Nah kita cinta Tuhan siap gak? Kita masih ada pagi saudara. Tetapi teman-teman saya yang dia nyewa ruko itu cuma bisanya di sore hari. Itu juga jam 5. Nanggung banget ya. Tetapi kalau jemaat yang tidak ada pengorbanan, ya udah pindah gereja aja yang pagi.
Gak usah ngikutin waktu dia buka pagi baru kita ngikut. Tetapi nilai pengorbanan itu harus ada, saudara. Amin. Belum lagi kata orang itu, ih, kamu di gereja udah nyanyi-nyanyi, ntar nangis, ntar ketawa. Habis itu kasih uang lagi. Kolektor maksudnya. Kasih uang. Petinya kok di tempat lain ada 3. Belum lagi yang tagihan bulanan gitu ya. Waduh, kamu luar biasa. Ada teman-teman keluarga dari jemaat kita. Kamu gitu amat sih ke gereja. Gereja kayak rumah kedua aja. Ya, pagi sampai malam, pagi sampai siang. Belum lagi tengah minggu juga mesti ke situ. Karena saudaranya itu setiap mau jumpa sama kamu, kegiatan gereja, kegiatan gereja. Jangan gitu apa? Nah, mereka begitu. Karena rasanya cukuplah 1 kali gitu. Tetapi buat tim inti, buat pelayan Tuhan, ini beda, saudara. Karena kalau umum saudara, kita mulai kegiatan tepat waktu, selesai kegiatan tepat waktu. Tetapi untuk kehadiran tidak begitu. Kehadiran sebelum waktu, pulang sesudah waktu. Jangan sampai pelayan Tuhan ibadah jam 12. Bener-bener nyampe di depan itu kurang 1 menit. Jalan 1 menit nyampe. Ini Pak, tepat waktu Pak. Haleluya. Jam 12 persis. Belum keringetan. Udah bilang, salam, sudah sekalian, saya habis jalan. Nggak bisa gitu. Itu pengorbanan juga. Belum lagi apa yang disiapin di kulkas mesti ada dan sebagainya. Belum nanti wah banyak hal. Tetapi saya katakan kita udah korban untuk dunia itu luar biasa. Teman-teman kita kalau menghadiri pesta Batak berapa jam? Dan itu tidak selalu di tempat AC kan, tergantung keluarga. Kadang di tenda panas, bedak ini sampai 3 kali kita ini kena lagi. Tapi kita tetap taat tuh di situ. Kita di sini yang aduh Pak, udah jam segini, nilai korban kita di mana, saudara? Untuk tamasya, saudara, 1 orang saja membutuhkan 200 lebih ke atas. Kalau 1 keluarga gimana? Mau di Trans Studio, itu sekali masuk berapa kemarin dia? Itu keluar 1 keluarga bisa 1 juta. Tetapi kadang-kadang untuk membantu gereja, kegiatan gereja masih gitu-gitu. Aduh, uang sisanya di mana ya? Tetapi untuk itu korbannya luar biasa. Apalagi belum cerita tentang pacar memacari. Korbannya dompet, sepatu, kalung, meskipun imitasi kan, gondel. Kalau imitasi ada yang nyenyeh, karatan. Itu di kampung, di sini nggak ada sih anak-anak ini nyampe luka gitu ya. Kita korban semuanya. Tetapi kadang-kadang untuk Tuhan kita itu Tuhan luar biasa. Nah makanya coba setiap hari kita berpikir untuk nilai korban kita apa. Nah yang terakhir ini saya katakan bahwa kita coba bandingkanlah untuk korban kita kepada dunia luar biasa loh. Tetapi untuk Tuhan kadang-kadang hitungannya berat banget saudara. Kadang-kadang korban untuk ke pesta itu kita nggak ngitung COVID lagi. Iya nggak? Untuk keluarga kadang-kadang ke Monas kayak kemana itu, ke Taman Mini, kadang-kadang ke pantai, itu nggak urusan. Yang penting kita protokol kesehatan Pak. Tetapi untuk gereja kadang-kadang masih berpikir kita dianggap itu virusan semua gitu. Jadi nggak berani sama sekali. Oh ya dalam 1 tahun itu 2-3 kali sempat kayak gitu. Ya kalau mencoba silahkan mencoba. Setelah hadir habis itu terjadi apa 14 hari itu? Ada banyak kesaksian kan? Nilai korbannya untuk Tuhan gimana? Tetapi dikit ada masalah kita udah kecewa sama Tuhan. Tuhan bilang kamu banyak mengecewakan aku. Sekali aja terjadi masalah udah kecewanya luar biasa sama Tuhan sendiri. Enggak hadir. Yang ketiga saudara terakhir, bahwa untuk Tuhan itu kita belajar memberi yang lebih baik. Ini di sini bahasa Yunani itu adalah pleion. Itu saudara, itu berarti greater in quantity dan greater in quality. Memberi yang terbaik itu saudara ternyata terlihat dari kualitas
dan jumlah. Ini bahasa Yunani loh yang katakan. Ya. Akan rela hati. Namanya sukarela. Kalau suka ya rela, kalau nggak suka ya nggak rela. Nah korbannya nggak ada lagi kan? Makanya saya bilang saudara, kita berusaha untuk menambahi. Nah untuk berkenaan dengan penambahan jumlah jam ini adalah visi gembala begini saudara. Gak cuma musim pandemik, ya puji Tuhan, Tuhan arahkan dalam masa pandemik ini untuk kita membuat 2 kali. Gini saudara, di ruang seperti ini, kalau ibadah cuma 1 kali sampai Tuhan datang, kita nggak bisa nyampe ke 150 jiwa. Mau ditaruh di mana? Ini berapa ya Bu ya? 40-45 ya? Menghitung mulai, nggak usah kelamaan. Akhirnya misalnya ini 50 lah, normal bisa 60. Kita bilang Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima jiwa-jiwa untuk dilayani. Tetapi kalau ruangannya cuma segini, Tuhan juga bilang, ini domba ini mau ditaruh di mana? Kan Tuhan tanya gitu kan. Akhirnya pengembangan di mana-mana adalah nambah jam. Ada teman kita yang dari ruang yang besar kemudian masuk ke ruko. Itu harus disiasati dengan jam yang banyak. Ada sampai 5 kali, ada 3 kali. Bahkan ada di tempat yang lebih itu 7 kali. Dengan kita misalnya, ini masih lengang, masih ada kan. Tadi kita berpikir lagi, Tuhan Yesus kirimkan jiwa. Tuhan, oh iya, masih ada yang kosong, Tuhan kirim. Di ibadah kedua, mungkin sama seperti ini. Nah akhirnya saudara, kalau misalnya ini penuh, siang penuh, ketika kita adakan 1 kali lagi, itu ada kosong dan Tuhan bisa memberkati kita dengan jiwa-jiwa. Gitu, mengerti ya? Kita kan bayangin saudara, 1 kali ibadah untuk jumlah sekian, motor ditaruh di mana? Iya kan? Di Hermina 20.000 mending untuk persembahan. Kan begitu. Maksimal 20.000 di situ. Tapi mobil ya, kalau motor mungkin enggak 10.000, tapi lumayan. Iya kan? Untuk bensin lumayan. Nah, akhirnya ketika kita berpikir seperti ini, wah saya lega saudara. Dan ketika saya sounding kepada teman-teman juga meresponi dengan baik, saya sangat bersyukur. Dan minggu depan saudara sekalian saya umumkan bahwa nanti untuk sekolah minggu dari pra-remaja akan ditaruh di tengah. Karena guru sekolah minggu kita agak keteter untuk 2 kali ibadah karena mereka nggak kayak kita loncat-loncat 1-2 menit. Mereka sepanjang itu loncat-loncat. Dan udah ibu-ibu ada. Oleh sebab itu minta hikmat daripada Tuhan untuk mengatur semua. Paling tidak keluarga yang ibadah di pagi spare waktu 1 jam lebih untuk anak-anak. Itu kan juga nggak semua keluarga kan, ya ada sekolah minggunya. Kemudian bagi yang siang 1 jam sebelumnya kasih deh anaknya untuk kesini. Sehingga membuat indahnya adalah bagusnya sekolah minggu ada di bawah. Mereka bisa band, mereka bisa dengan musik. Kemudian para remaja bisa di atas tanpa membeli monitor lagi, sudah ada monitor yang ada di sekolah minggu. Kemudian ruang yang situ adalah ruang tunggu, tapi bukan ruang menyusui. Ruang tunggu saja. Nanti kita pasang lagi dispenser di situ. Ada apa kek? Ada pisang gorengnya, puji Tuhan. Dan kemudian di situ yang anak-anaknya masih di sekolah minggu bisa di situ. Kalaupun tidak, ibu-ibu di sini masih bisa. Yang penting enggak teriak-teriak ibu-ibu. Yang penting silent melihat anak-anak kita. Dan guru-guru sekolah minggu bisa dibantu juga untuk mendampingi mereka. Karena capek untuk mendampingi satu anak yang kemana-mana pun itu sudah capek. Kita menghargai itu. Ya. Nah, kemudian tim pelayan menjadi 2. Nah, kita akan usahakan secepatnya untuk ini supaya nggak terlalu capek juga. Tetapi mereka sih enjoy aja sih melayani sampai 5 kali. Ya, nah oleh sebab itu nanti minggu depan kita akan coba gini, jam 9 sampai setengah 11 kita selesai ibadah umum. Kemudian anak-anak langsung masuk sampai setengah 12. Selesai baru
nanti persiapan untuk ibadah yang kedua. Kita mencoba jadi nggak cuma kuantitas tetapi kualitas. Kita present worship 30 menit, itu kalau kualitasnya bagus juga kita sudah masuk hadirat Tuhan. Tetapi 1 jam 2 jam kalau nggak bermutu saudara, haleluya 24 kali sampai 38 kali mentok-mentok tuh nggak ada dalam hadirat Tuhan. Makanya persiapan untuk hadirat Tuhan para pelayan sebelumnya, bukan saat itu. Kebanyakan para tim itu membangunnya pada saat sedang WL, itu salah. Saya sedang mau mendekat Tuhan hari ini, makanya saya penyembahan butuh 15 menit karena belum ketemu Tuhan nih. Setengah jam belum ketemu juga. Itu praise and worship bisa 2 jam. Itu juga kalau ketemu Tuhan. Kalau enggak terus saja menyembah Tuhan. Kita tim yang lain bilang, lu cari hadirat Tuhan di rumah. Cari Tuhan sebelumnya, jangan cari Tuhan di sini. Kita semuanya jadi kering. Jadi jemaatnya sudah masuk hadirat Tuhan menjadi capek. Kalau kita sudah capek, firman Tuhan juga sudah capek. Ya. Jadi kita efektifkan. Apakah kita satu-satunya? Tidak. Bayangkan saudara, ada gereja yang ibadahnya itu 7 kali. Bagaimana memanage praise and worship? Apakah WL bilang, tidak Pak Gembala, saya sedang ada dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus memimpin saya, luar biasa. Ini gak bisa dihentikan. Gak bisa dihentikan. Siapa yang bilang? Kamu diam juga berhenti. Itu 1 jam ada. Sejam kemudian berapa 15 menit, sejam kemudian, itu bisa kok. Lawatan Allah juga terjadi. Saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, kita tidak membutuhkan doa yang begitu panjang lama sampai kayak musik roh jahat begitu. Kita masuk, haleluya, aku menghampiri tahta-Mu Tuhan, itu langsung turun. Kalau orang jauh dari Tuhan juga memang susah. Tetapi saya berharap bahwa pelayan Tuhan jadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup setiap hari. Amin. Sehingga membuat kita tidak berlama-lama dalam sesi untuk melayani, tetapi kita sudah mencapai hadirat Tuhan sebelumnya. Puji Tuhan. Yang keempat adalah yang terakhir, nilai hidup kita tetap hidup meskipun kita sudah mati. Tadi dikatakan bahwa itu Habil itu darahnya ngomong sama Tuhan. Inilah teologi mengenai nggak boleh makan darah. Ya, karena ada darah kehidupan, begitu ya, berteriak gitu. Tetapi saya aplikasikan begini. Kalau orang cinta Tuhan, benar di mata Tuhan, waktu dia sudah mati, sepertinya rohnya masih hidup kepada yang masih hidup. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara, masih terkenang nggak kakak rohani, gembala, atau pembina rohani, atau ketua komsel di masa lalu? Ya, masih teringat nggak? Minimal guru sekolah minggu kita. Mereka sudah gak ada. Mereka sudah dipanggil Tuhan. Tetapi perkataan, wejangan itu masih ada di kita. Isi tante waktu itu ngomong sama saya begini, nah, kamu harus menjadi hamba Tuhan. Itu kapan? 30 tahun yang lalu. Setelah itu 20 tahun kemudian, ibu ini meninggal, dipanggil Tuhan. Tetapi perkataan itu tetap hidup dalam hidup kita. Amin saudara. Saya ingin kalau saya sudah meninggal dan Tuhan belum datang, maka perkataan, khotbah saya, dan kemudian nasihat-nasihat kepada teman-teman, anak-anak muda, tetap terngiang-ngiang. Karena saya orang benar. Amin saudara. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Siapa yang namanya pengen dikenal? Kalau saya ke makam itu suka melihat batu nisan. Tetapi saya berpikir, ayatnya kan bagus-bagus kalau orang Kristen ya. Rip aja udah bagus. Rest in peace. Udah di sananya, di alam barkahnya kalau orang bilang, itu ketakutan semuanya. Tetapi bilangnya rest in peace. Damai apaan? Ke gereja kagak pernah. Main dukun melulu. Waktu mati pun kecelakaan gara-gara dia serobot-merobot kejahatan. Tapi tulisannya ya itu kan penghargaan lah ya. Gak mungkin kita protes pada orang yang disakiti. Tolong copot. Ini rest in peace, gak cocok sama dia. Karena dia nyakitin saya melulu seumur hidupnya.
Ganti itu. Rest in apa? Jangan peace lagi. Rest in titik-titik dah. Udah isi masing-masing. Buat yang nyakiti ya jangan peace. Yang berhasil diberkati peace kan begitu. Enggak jujur saudara. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan itu rupanya meninggalkan jasa yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah lupakan orang-orang yang secara rohani telah membangun Bapak Ibu Saudara. Suatu kali telepon Om pendeta yang masih ada dan sudah sepuh sekarang. Om, saya tetap ingat ketika Om mengajar saya waktu sekolah minggu. Puji Tuhan ada berkat untuk mereka. Kasih kirim sama mereka. Kasih GoFood kayak apa kayak OVO kayak, kasih seperti itu. Penghargaan kita kepada orang-orang yang sedang mendidik kita waktu itu. Karena apa? Nama mereka tercatat dalam kerajaan surga yang membentuk kita, dan kita bisa berterima kasih. Dan di sini saudara, ada para pelayan Tuhan, ada gembala, ada guru-guru sekolah minggu. Bagaimana take and give kita untuk bisa memberkati mereka? Mungkin apa yang ada di rumah Pak Gembala, kita udah peralihan ini di tengah-tengah itu, cobalah saya bawakan kopi ya Pak, saya bawakan gula ya Pak, ada sedikit telur, kita rebus deh, pelayan berapa, kita kasih. Itu adalah wujud terima kasih kita kepada para pelayan Tuhan yang melayani kita. Amin saudaraku. Dan itu bisa kita lakukan. Kalau tetangga yang sedang tidak seiman saja, kita tidak pelit dengan sayur nangka kita, dengan ayam opor kita, dengan ketupat kita kasih kepada mereka. Kita perlihatkan bahwa kita juga mengasihi orang-orang para pelayan Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itulah yang saya sampaikan hari ini. Kiranya kita semakin memiliki karakter rohani yang luar biasa. Dan hari-hari ini saudara, lagu pencurahan kesembuhan kita butuhkan setiap saat. Kiranya lagu ini terus saudara putar, supaya kalau saudara sakit benar-benar beriman bahwa Tuhan pulihkan. Amin. Dan ketika orang yang masih sehat, tetap imunnya tetap tinggi dan membuat kita tetap sehat senantiasa. Mari naikkan pujian ini saudara. DJ saja. Curahkanlah kuasa-Mu setiap hari, ku meminta. Setiap hari aku selalu membutuhkan-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa
yang hari ini sakit, kecil maupun besar Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di tempat ini, ada kesembuhan di rumah-rumah tangga jemaatmu. Dalam nama Yesus kami kirim kesembuhan atas mereka semuanya. Pemulihan terjadi. Dan kami berahkan kota kami Tuhan, kota Depok tercinta, supaya wabah ini Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan izinkan tetap anak-anak Tuhan dijaga luar biasa. Kota kami adalah doa kami adalah berkat untuk kota kami, dan berkat untuk kota kami adalah berkat untuk kami semuanya. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi atas kota Depok. Kami percaya Tuhan, biar kami tetap beriman, percaya dan benar di hadapan Tuhan, maka kesembuhan akan terjadi, mujizat akan tetap dilakukan. Justru dalam wabah ini Tuhan, kami merasa bahwa Tuhan semakin dekat, maut semakin mendekat, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan, dan disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih untuk keluarga-keluarga sudah mengalami berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dilalukan. Itu adalah anugerah Tuhan, dan hari ini kami bersyukur. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Aku diberkati